Selamat Hari Natal. Selamat menyongsong tahun baru 2025. Kita berjumpa dalam kebaktian Natal GKI Purbalingga. Kami menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang dan mengikuti kebaktian di tempat ini. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami dan berikut ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pelayan firman dalam kebaktian Natal dan sakramen baptis anak saat ini adalah Pendeta Karsten Anindya Putri Kasih. Yang kedua, setelah kebaktian ini, umat akan dibagikan souvenir Natal di pintu utama. Kami mohon kembali umat dapat dengan sabar dan tertib meninggalkan ruangan ini. Yang ketiga, menjelang akhir tahun 2024, umat juga diajak untuk mensyukuri penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini dengan memberikan persembahan Thanksgiving. Persembahan dapat diberikan melalui amplop khusus Thanksgiving yang sudah tersedia di pintu utama. Persembahan ini akan digunakan untuk pengelolaan tanah makam GKI Purbalingga. Yang keempat, mohon perhatian umat untuk agenda terdekat berikut ini. Yang pertama, perayaan Natal Komisi Remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Desember 2024 pukul 16.30 di tempat ini. Dan yang kedua, perayaan Natal umat Kristen Purbalingga akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Desember 2024 pukul 19 di Pendopo Kabupaten Purbalingga. Sekian warta lisan yang kami sampaikan, marilah kita bersaat teduh sebelum beribadah. Natal telah tiba, Yesus telah lahir dan hadir di tengah dunia. Kehadirannya menjadi bukti bahwa Allah menyatakan cinta dan kemuliaannya bagi kita. Karena itu, pantaslah kita berhimpun dengan sukacita, menaikkan syukur dan memuji namanya. Hai dunia, gembiralah. Permainan musik angklung akan mengawali sukacita kita di pagi ini.
bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan sukacita kita memulai kebaktian Natal ini karena kita sungguh mengaku bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Ding dong ding dong ding, lonceng berbunyi. Bentar, Bapak Ibu, saudara mau ikut bernyanyi? Ya, bagian situ aja ya, kita ulangi sekali lagi. Ding dong ding dong ding, lonceng berbunyi. Yeay! Sebentar, ada yang ketinggalan nih, kayaknya harus ke sana ya. Kasihan udah ya. Halo. Kenapa kalian ada di sini? Coba sekarang kalian kenalin diri dulu. Sebentar, saya tutup namanya ya, biar nggak kelihatan. Oke, yuk kenalin diri dulu kalian. Kalian bikin Kak Festi kaget aja. Yuk kenalin. Halo, nama saya Piko, P-I-K-O. Halo Piko. Hai Kak Festi. Iya. Nama saya Mia. Iya, sebentar. Tadi kan kalian ya juga opa, oma, om, tante, kakak, adik. Tapi kok nggak ada yang jawab ya? Coba ulangi lagi. Selamat pagi, silakan dari Piko dan Mia. Selamat pagi semuanya. Belum semangat. Yuk, ayo. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi semuanya. Iya, Piko, Mia, kenapa kalian di sini sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik? Ngapain kalian bareng-bareng kami di sini? Kak Pesti sih bunyiin lagu itu, kami jadi terpancing deh. Terpancing apa ini? Iya, jiwa Natalan kami jadi terguncang. Berapa skala Richter? Kan gempa ya, terguncang ya. Iya. Kan Natal kan hebat Kak, bisa mengguncang dunia. Iya, selamat Natal Piko dan juga Mia. Selamat Natal Kak Festi. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Iya, seperti Piko dan Mia, Bapak, Ibu, Om, Tante, Opa, Oma, kakak, adik, semuanya di sini harapannya bisa bersuka cita. Karena dalam Natal kita selalu diingatkan ada Allah yang tidak jauh, tapi Allah yang dekat, yang hadir bersama dengan kita. Karena itu mari kita bersuka cita bersama, benar Mia Pika? Ayo Kak, siap. Oke, kalau gitu supaya sukacita kita semakin lengkap, kita bisa melihat terlebih dahulu sukacita teman-teman kalian nih, teman-teman Piko dan juga Mia yang akan bernari, mempersembahkan gerak dan lagunya untuk Tuhan. Mau melihat?
Mau. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita bersama akan menyambut anak-anak kita yang juga dengan sukacita sudah menyiapkan tariannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Silakan anak-anak sekolah minggu GKI Purbalingga. Kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak yang hebat. Iya. Sambil menunggu anak-anak kita, adik-adik kita menyiapkan diri, untuk para penatua di depan masih tersedia kursi. Jadi kalau ada jemaat yang hadir bisa maju kembali ke depan. Karena keluarga sudah cukup ya, tidak ada tambahan, keluarga yang akan dibaptis tidak ada tambahan. Jadi depan juga bisa diisi. Ya. Sudah siap menari untuk Tuhan? Senyum dulu, jangan tegang. Nanti oma opanya, om tantenya jadi ikutan tegang.
Terima kasih adik-adik, terima kasih anak-anak. Mari Bapak Ibu, boleh dengan lebih sukacita lagi, kita juga menyanyikan lagu yang menjadi pengiring tarian anak-anak kita. Karena kita bersama Gloria bersukacita untuk hari di mana Yesus lahir dan tinggal bersama kita. Mari dengan ekspresi yang mau Bapak Ibu ekspresikan dan juga adik-adik, opa, oma, om, tante semuanya, kita memuji nama Tuhan, alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Ya Bapa, sebagai anak, terkadang kami lalai melakukan kasih. Kami menuntut kasih sayang orang tua dan teman daripada mengasihi mereka. Ampunilah kami ya Tuhan. Sebagai perempuan, sebagai ibu dan istri, terkadang ego menguasai diri kami. Kami tahu bahwa kasih mestinya menjadi gaya hidup kami. Tetapi karena ego, terkadang kami enggan mewujudkannya. Ampunilah kami ya Tuhan. Sebagai pria, sebagai bapak dan suami, terkadang kesombongan menguasai diri kami. Kami menuntut penghormatan,
dan pelayanan dari keluarga kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Sebagai keluarga dari gereja, kami sadar bahwa panggilan kami adalah mewujudkan kasih-Mu bagi dunia. Namun terkadang bukan kasih kami yang wujudkan, melainkan penolakan, penghakiman, bahkan penindasan yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Lebih dari itu kami kembali bersyukur karena setiap kami, anak-anak, sampai dengan orang tua, orang dewasa yang Tuhan berikan pengalaman untuk hidup di hari ini. Kami juga masih dan selalu diberikan kesempatan untuk menjadi anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Dan juga ada kesempatan bagi kami untuk mencintai dan sesama dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Di dalam Kristus Yesus yang sudah lahir ke tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa-dosa kami, mengampuni setiap keterbatasan kami. Kami berdoa. Amin. Ya anak kecil. Dengan berdiri, mari kita menyambut berita anugerah. Tuhan itu pengasih, kini Ia menyatakan anugerahnya sebagaimana firman-Nya berbunyi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Salam damai untuk setiap kita, damai Tuhan beserta kita semuanya. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hidup dalam damai adalah bentuk respon kita yang menyambut Kristus yang datang. Kita pujikan selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekarang bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati agar berita Natal boleh kembali menginspirasi setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, dari kami anak-anak sampai dengan orang dewasa yang kembali akan mendengarkan berita Natal. Roh Kudus, tolong kami supaya berita Natal ini tidak berlalu begitu saja. Di dalam keadaan kami yang saat ini memang mungkin sedang bersuka cita, atau bahkan mungkin kami yang sedang ngantuk, sedang lelah, sedang capean. Tapi dalam setiap keadaan kami saat ini, biarlah berita Natal itu sungguh kami sambut dengan gembira. Kami sambut dengan antusias, sehingga berita Natal itu menjadi kehidupan yang juga boleh membawa sukacita dan pengharapan bagi setiap orang yang akan kami jumpai setelah ini, ketika kami akan kembali melanjutkan kehidupan. Tuhan, sapalah kami dengan firman-Mu, di dalam nama-Mu sungguh kami berserah. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, anak-anak sampai dengan opa oma, mari bersama kita menyambut berita Natal yang didasarkan dari Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu
adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kak Festi, Iya. sini dong. Sebentar ya, ke sana lagi ya. Kami punya cerita. Oke. Sebentar. Kak Festi sepertinya perlu lebih kurus Kak nih ya. Festi bingung ya. Iya betul. Kalian punya cerita apa? Ayo. Mau cerita apa? Kemarin kami kan nonton film Kak Festi. Bagus banget. Lalu filmnya ceritanya tentang apa tuh? Ceritanya gini loh Kak, dengerin ya. Ya. Sebentar. Kita tanya adik-adik. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita dari Piko dan Mia? Sudah. Sudah, tapi kok belum kedengeran suaranya sampai sini ya Piko Mia ya? Sudah siap mendengarkan cerita dari Piko Mia? Oke, ayo, karena teman-teman kalian sudah siap mendengarkan, termasuk opa oma ya, semoga bisa dengan nyaman menikmati cerita Piko dan Mia. Mari kita dengarkan cerita Piko dan Mia. Silakan. Gini loh Kak Festi. Gimana? Ada seorang bapak sedang duduk di bawah jendela yang sedang bersalju. Nah, bapak itu melihat ada 3 ekor burung. Tapi nggak terbang Kak. Lagi duduk lemas di bawah pohon. Kira-kira kenapa itu ya? Nggak tahu kenapa nggak diceritain tuh. Sebentar. Kali-kali pas dia terbang terus puk, nabrak rumah, puk, nabrak pohon. Soalnya kan di mana-mana ada salju Kak Festi. Bisa jadi. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Nah, bapak itu segera pakai jaket. Kan dingin Kak di luar. Ya. Pakai jaket, terus mendekati burung-burung yang lemas tadi. Terus Bapak itu mau menolong, tapi kok ada tapinya? Lalu. iya, burung-burung itu malah terbang dengan lemasnya. Masih bisa terbang?
Dikit-dikit. Oh dikit-dikit, ya. Terus. Iya tuh Kak. Setelah itu, si Bapak nyoba lagi gimana caranya biar burung itu aman. Tanganku kecantel Kak, tolongin dong Kak. Sebentar ya. Cantik, Oke, Kak. lanjut lagi Iya. ceritanya ya. Yo. Ya, sampai di mana ya tadi Kak ya? Itu si bapak mau coba nolongin lagi. Oh iya. Akhirnya dia taruh remahan roti di dekat pintu rumahnya. Mungkin si bapak itu berharap kalau burung itu mendekat dan bisa segera langsung diamankan sama si bapak itu. Tapi Kak, Sebentar. Kok ada tapi terus ya dari tadi ya? iya tapi Kak, mendekat sih Kak. Hanya nggak seberapa lama si bapak itu muncul dekat roti itu, mereka malah menjauh. Sebentar. Adik-adik, bapak ibu, om tante nyebelin ya. Udah ditolongin tapi malah malah menjauh. Udah dikasih kebaikan kok malah menjauh. Nyebelin banget ya. Iya Kak, iya. Padahal kan mereka lagi nggak aman. Curigaan banget sih ya Kak. Ditolongin kok malah menjauh, malah nggak mau. Oh, ngeselin banget. Tapi mana bisa tahu burung-burung itu. Kalaupun si bapak bilang, aku mau menolong kamu, si burung tidak tahu bahasanya. Kak Westi, harusnya si bapak itu harus belajar bahasa burung kali ya Kak. Coba kalau bahasa burung emang seperti apa sih, Piko? Kayak apa ya? Cicit, makan sini, kayak gitu kali Kak. Sayangnya bapaknya nggak bisa bahasa burung ya, karena nggak ada les bahasa burung. Adanya les bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Mandarin ya. Iya. Atau malah jadi burung sekalian ya Kak, biar tahu ya Kak. Masa bisa sih manusia tiba-tiba langsung jadi burung? Kita kan nggak lagi hidup dalam film itu apa namanya yang ada baling-baling bambunya itu? Doraemon. Iya kan nggak bisa ada Dora apa? Doraemon. Doraemon. Kita kan nggak seperti Doraemon ya, nggak seperti hidup dalam era Doraemon yang punya kantong ajaib langsung inilah alat mengubah manusia menjadi burung, kan nggak bisa seperti itu ya. Tapi kira-kira Mia dan Piko, Kak Fesin bisa menangkap ada satu pesan yang baik loh dari cerita tadi, dari film tadi. Kira-kira Piko dan juga Mia menangkap sesuatu itu enggak? Pesan yang baik yang bisa kalian pelajari atau tidak dari film itu? Dikit Kak, Apa sih Mia? So tahu deh kamu. dikit dong. Kan bapak itu mau menolong, tapi kok nggak mau. Iya, oke jangan berantem ya, ini di hari Natal, hari yang seharusnya kita bersuka cita bersama, bahkan juga harusnya ke depan juga penuh dengan damai. Justru ini Kak Festi ingin sampaikan kepada Piko dan juga Mia untuk kepada kita semua. Bahwa sadar nggak ya, kadang-kadang kita jadi burung-burung itu Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik. Ada orang yang berbaik hati ya, ada orang yang mau menolong kita, ada orang yang baiknya luar biasa. Kalau kata orang Jawa Timur tuh ya, baiknya tuh pol gitu ya. Tapi kadang kita menjadi burung-burung itu. Sudah dikasih kebaikan, menjauh. Sudah dikasih kebaikan, nggak mau pakai itu kebaikannya. Sudah dikasih kebaikan, tapi mikirnya macam-macam. Jangan-jangan orang itu jahat ya. Jangan-jangan orang itu nggak baik ya sama kita. Lebih-lebih nih yang lebih sedihnya sebenarnya dan juga Mia dan Bapak Ibu Saudara. Sadar atau tidak? Kadang dalam hidup kita bersama dengan Tuhan juga seperti itu. Tuhan sudah kasih kebaikan yang luar biasa buat kita. Tapi kita tidak mau melihatnya. Boro-boro melihat dan juga boro-boro membagikan ke orang lain. Kita nggak menerima tuh kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Termasuk ketika saat ini kita merayakan Natal ya. Natal di mana mengingatkan kita seperti firman tadi bahwa firman itu sudah jadi manusia. Tapi bahkan Yohanes mencerita tadi, kalian memperhatikan nggak dalam bacaannya?
Dia sudah datang tetapi orang tidak mengenalnya. Dia sudah datang tapi orang tidak menerimanya. Jangan-jangan kita sedang menjadi burung-burung kecil itu. Tuhan Yesus sudah ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus lahir dalam hidup kita. Disampaikan dalam berita anugerah, dia Raja Damai. Dia Raja artinya yang paling kuat, yang paling berkuasa, yang penuh dengan damai. Dan artinya kalau dia tinggal bersama dengan kita, seharusnya juga ada damai dalam hidup kita. Seharusnya juga ada kasih dalam hidup kita. Tapi seringkali atau kadang kita jadi burung-burung yang gak mau melihat. Ada Yesus yang tinggal bersama dengan saya. Ada Yesus yang menjadi juru damai itu, Raja Damai itu yang dalam hidup saya hidup. Jadi artinya coba Kak Festi coba tanya. Contoh nih ya. Kemarin malam kita kan merayakan malam Natal. Piko Mia tahu nggak? Kemarin kan Piko Mia belum kesini. Kak Festi tuh kaget. Kak Festi datang sekitar jam berapa ya? Jam 5. Tapi gerejanya sudah mulai penuh. Padahal itu diwartakannya ditulisnya jam 6. Hebat-hebat ya mereka ya. Datangnya luar biasa ya. Iya, kan semangat kan. Semangat Natal. Tapi semangatnya jangan cuma pas mau tanggal 25 Kak. Iya, harusnya begitu ya. Nah, justru deh kemarin kan kita sudah merayakan malam Natal. Terus mungkin juga dalam persiapan. Atau dalam hari ini juga tadi harus bangun sebentar. Adik tadi bangun pagi jam berapa? Jam 6? Bangun paginya dengan happy atau masih pagi. Nanti aja gak mau ke gereja. Siapa yang dalam 2 hari ini ketika mau ke gereja datang dengan marah-marah, cemberut gitu ya, merungut wajahnya. Nah, itu salah satu contoh. Tuhan Yesus hadir kasih damai. Tuhan Yesus ada dalam Mia, Tuhan Yesus ada dalam Piko, Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Semua damai itu ada dalam diri kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita menghidupi damai itu? Kalau Tuhan Yesus yang begitu penuh dengan kasih benar-benar lahir dalam hidup kita, pertanyaannya, apakah di dalam diri kita juga ada kasih itu? Ada lagu sekolah minggu Bapak Ibu dan juga adik-adik, seperti ini lagunya. Tok 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 tok, Yesus mengetok. Bukalah pintu hatimu, lihat dan dengar kuasanya. Yesus masuk di dalamnya, sukacita selalu. Coba kita lihat hati kita, coba lihat kita hidup kita. Coba lihat. Hari ini kita merayakan Natal loh. Hari ini kita merayakan Sang Juru Damai, Raja Damai dan juga Sang Kasih itu ada loh dalam hidup kita. Pertanyaannya, damai dan kasihnya itu juga ada atau tidak? Atau kita hanya, Mama mana bajuku, Mama mana ini alat-alatku, mana ini mainanku, aku kan mau ke gereja juga sambil bawa mainan. Kakak. Apa. Gak boleh ejek-ejekan ya Kak? Oh iya benar juga, seperti itu juga contoh, gak boleh ngejek-ngejek kan harusnya saling membawa damai ya. Tapi kenapa kamu bilang seperti itu? Kemarin Kak, Mia ngatain aku gendut. Padahal aku kan gak gendut Kak, tapi gemoy. Enggak Mia. Gemoy Kak, bohai. Belum ada 5 menit Kak Fesi sampaikan harus jadi pembawa damai. Jadi kalau memang ada Tuhan Yesus dalam hati kalian, dalam hidup kalian, harusnya itu juga yang kita lakukan. Kita berusaha untuk membawa damai. Kita berusaha untuk menghadirkan kasih. Natal gak akan berarti kalau Yesus yang sudah lahir itu gak benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Karena itu justru sekali lagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik semua, di Natal ini kita dipanggil.
Karena Yesus tinggal bersama kita. Coba kita baca tema kita bersama-sama ya. Dia tinggal bersama kita. 1, 2, 3. Dia tinggal bersama kita. Oke, dia tinggal bersama saudara dan saya. Karena itu jangan jadi tanda kutip burung-burung yang tadi. Sudah dikasih kebaikan sama Tuhan. Bapa itu sudah hadir buat burung-burung itu. Yesus sudah hadir buat saudara dan saya. Jangan tolak kehadirannya. Hidup di dalam kasih. Hidup di dalam damai. Termasuk Tuhan ketika hadir lewat sesama kita. Ya. Kita dipanggil untuk melihat, oh ada saudara yang perlu kita tolong. Nggak usah hal-hal muluk Bapak Ibu. Lewat kepedulian kita, lewat sapaan kita. Lewat apa yang bisa kita bantu. Pekerjaannya, tugasnya. Minimal lewat kita menyemangati. Dia tinggal bersama kita. Semoga Natal tahun ini, Mia, Piko, dan juga kita semua boleh sungguh menyadari Yesus tinggal bersama kita. Buka hati, buka pikiran, lihat di dalam diriku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal bersamaku. Kristus Raja Damai, Kristus Sang Kasih itu. Karena itu seperti lagu Mio lagi ya, Mia dan Piko. Nanti kayaknya kita habis ini selamatan ya, karena ganti nama terus dari Kalaga Festi. Nanti bikin nasi kuning. Iya, nanti minta Mbak Kristi aja ya. Iya, nanti. Iya, Bapak Ibu, seperti dan juga adik-adik, seperti lagu sekolah minggu lagi nih ya, karena hari ini bersama dengan Mia dan juga Piko yang juga sukacita, ada lagu seperti ini. Hati-hati gunakan tanganmu dan seterusnya. Oh, belum plok-plok-ploknya ya. Nanti kita akan nyanyikan. Tapi lagu ini kembali mengajak kita ingat, Yesus sudah lahir dalam hidup kita, Yesus tinggal bersama kita. Maka mulai dari mata, lihatlah apa yang baik. Mulai dari mata, lihatlah juga dengan kasih. Mengasihi orang tidak perlu muluk-muluk, sekali lagi, lewat hal sederhana. Karena itu juga hati-hati gunakan tanganmu. Tangan dikasih buat apa Mia dan juga Piko? Buat sayang. Buat sayang. Buat makan. Buat makan. Ya, kalau buat makan artinya makanlah secukupnya. Dan ingat juga mungkin ada orang lain yang tidak bisa makan hari ini. Tangan buat sayang, bukan buat mukulin, bukan buat ngisengin, bukan buat nunjuk-nunjuk kamu salah aku benar, kamu harusnya ikut aku. Bukan seperti itu. Hati-hati juga gunakan apa? Mia dan Piko? Apalagi ya? Mulut. Nah, iya, hati-hati kan gunakan mulutmu. Kalau hari ini Yesus, bahkan sampai hari ini Tuhan Yesus tinggal bersama kita, hati-hati gunakan mulutmu. Jangan gunakan untuk mengejek Mia dan juga Piko ya. Jangan gunakan juga untuk ngebully. Jangan gunakan untuk menuduh. Jangan gunakan untuk mengatakan kamu itu gak pinter, kamu itu gak layak, kamu itu gak bisa, kamu itu apa sih? Gunakan mulut untuk, ingat, Yesus Raja Damai artinya untuk membawa damai. Kamu cantik deh hari ini. Kamu baik deh. Kasih. Oh ya, terima kasih juga. Kamu baik hari ini. Kamu hebat, sudah mencoba melakukan hal-hal baik dari hal-hal kecil. Gunakan mulut kita untuk mengapresiasi, bukan untuk menghina, bukan untuk menyudutkan. Hati-hati gunakan kaki. Ya, Tuhan masih kasih kita hidup dan kesempatan untuk sampai di tempat ini dalam setiap keadaan kita. Maka gerakkanlah itu untuk melakukan kebaikan, bukan untuk menendang, dalam arti untuk menyiksa. Bukan pakai kaki untuk melakukan hal-hal yang jahat. Sekali lagi, Yesus, apa Mia dan juga Piko? Dia tinggal bersama kita. Buka hati, buka pikiran, lihat. Saya saat ini
bukan lagi saya, tapi Kristus yang lahir dan hidup dalam hidup saya. Karena itu saya pun akan menghadirkan damainya. Saya pun akan menghadirkan cintanya. Dan hari ini sebentar lagi kita juga akan melihat bagaimana orang tua yang belajar untuk mencintai Allah. Dengan mereka juga mengajak anak-anak semakin mengenal Tuhan Yesus lewat kesediaan mereka membaptiskan anak-anaknya. Semoga momen baptisan dalam peristiwa Natal juga mengingatkan papa dan mama untuk terus dan tidak lelah mencintai anak-anak. Walaupun kadang, ya dan saya yakin, mungkin anak-anak itu punya dinamikanya, kadang nyebelin, kadang menggemaskan. Tapi hari ini ketika memberikan diri untuk menolong mereka mengenal Tuhan Yesus, maka selamat menjadi orang tua juga yang terus mendidik anak di dalam kasih. Hati-hati gunakan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan juga teman-teman, adik-adik semua, Nia dan juga Piko, di akhir renungan ini saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan mata, mulut, telinga, kaki, dan tangan kita. Karena apa? Mia dan Piko, karena apa? Dia tinggal bersama kita. Kita pujikan, hati-hati gunakan tanganmu. Ketika tangan kita bertepuk tangan, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Tuhan Yesus tinggal bersamamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulut. Katakan amin. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Tuhan Yesus tinggal bersamamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan. Sekali lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekali lagi. Karena Tuhan Yesus tinggal bersamamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Sebentar Kak. Gunakan kakimu. Kita ajak adik-adik dan Bapak Ibu berdiri ya. Oke ya, biar semakin semangat. Oke. Hati-hati gunakan kakimu. Ya, lompat ya Kak? Iya. Lompat boleh tapi jangan sampai melayang ya. Iya Kak. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Tuhan Yesus tinggal bersamamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Tuhan Yesus tinggal bersamamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati semuanya. Prok prok prok. Amin injak bumi. Klik klok. Hati-hati gunakan semuanya. Prok prok prok. Amin. Klik klok. Karena Tuhan Yesus tinggal bersamamu. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Oke, dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, Piko dan juga Mia, Bapak Ibu Saudara dan saya dan adik-adik semua, semoga sukacita Natal nggak cuma berhenti dalam gedung ini. Semoga Yesus Sang Kasih dan Raja Damai itu nggak hanya berhenti di telinga kita, tapi mari kita juga menghidupinya dalam Natal
Natal yang akan kita temukan lewat keseharian setelah kita pulang ke tempat kita masing-masing nantinya. Selamat Hari Natal, Dia tinggal bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh untuk kita. Dadah, kami pamit ya. Oh iya, pamit dulu. Dadah, terima kasih Dadah. Pika, Epiko dan Nia. Iya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil waktu teduh kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan memasuki pelayanan sakramen baptis kudus anak. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tua atau walinya telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a yang demikian bunyinya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya dan yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu ada proses di mana air kemudian diberikan ke anak-anak atau orang yang akan dibaptis, tanda bahwa kehidupan sudah dibersihkan dan kehidupan disatukan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus kita semua turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita termasuk anak-anak untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Dan Roh Kudus akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Kristus dalam hidup yang kekal. Dan Roh Kudus pula lah yang akan terus menolong orang tua dan anak-anaknya sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tapi juga memberikan kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah Engkau menyelamatkan mereka yang belajar untuk hidup berkenan di hadapan. Melalui air Laut Merah, Engkau menisakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air Sungai Yordan, anak-Mu yang terkasih telah dibaptiskan dan atasnya Roh Kudus telah dicurahkan. Di atas salib, ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu
dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dan dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan bangkit bersamamu dalam kehidupan yang baru untuk dipersekutukan dalam tubuhnya. Curahkanlah kepada mereka, curahkanlah juga kepada orang tua, agar mereka dapat semakin menjadi saksi-saksi Injil. Inilah Tuhan, setiap syukur kami, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Saya mengundang para orang tua untuk berdiri. Bagi saudara yang akan membaptiskan anaknya, saya mengajak saudara untuk kembali mengingat baptisan saudara dan saudari sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudari yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara dan saudari dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebelum saya menanyakan, ini sekaligus menjadi pengenangan untuk setiap kita orang tua yang sudah membaptiskan anaknya. Mari kita kembali ingat janji kita di hadapan Tuhan saat itu ketika pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Dan apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan? Sekali lagi, apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara dan saudari ini? Dan bersedia terus-menerus mengajarkan firman Allah kepadanya? Dalam kekuatan dan terang cinta Tuhan, jawablah pertanyaan ini. Apakah jawaban Bapak dan Ibu Nasib Deni Slamet Siburian? Apakah jawab Bapak dan Ibu Ade Widya Prihaksa? Apakah jawab Bapak dan Ibu Soni Kurniawan Wibisana? Terima kasih, Tuhan yang menolong Bapak Ibu untuk melanjutkan komitmennya. Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara yang akan membaptiskan anak-anaknya dengan menyanyikan pengakuan iman. Percaya padamu, Allah Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, sang pemberi kehidupan bagi makhluk di dunia. Ku percaya padamu, Tuhan Yesus penebus,
pengajarku, pembimbing dalam karyaku, pemberi inspirasiku, penjernih suara hatiku. Ku berbakti padamu di dalam gerejamu dan melayani sesama yang butuh kasih sayangmu dengan segenap hatiku. Aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya, aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Trikuasa. Aku percaya, aku percaya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Cek. Gilbert Giovanno Siburian. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lemuel Alfiano Prihaksa. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Titip untuk anak Vano gede nantinya. Ya. Biar bisa temani Safi tumbuh jadi anak yang baik ya. Selvia Esterina Kurnia Putri, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yosua Bagus Pangestu Wibisana, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selfie, Pak Yosua, nanti bisa dibaca ya. Para orang tua bisa ke tengah. Saya akan memberikan berkat kepada orang tua dan juga anak-anaknya.
Dan saya mengundang jemaat nantinya setelah menyelesaikan kalimat berkat ini, saudara bisa merespon dengan nyanyian doksologi. Sambutlah berkat Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk, masih menghadap ke sini. Papa Mama, Bapak Ibu, pesan bagi orang tua bahwa dalam baptisan dan dengan baptisan Tuhan memberikan anak saudara dan saudari kepada kehidupan yang baru. Hendaklah saudara dan saudari sungguh-sungguh membantu mereka agar mereka boleh bertumbuh dalam iman. Sehingga kehidupan baru mereka juga boleh semakin kuat setiap hari. Saudara diajak untuk bisa mendidik anak-anak hingga mereka nantinya mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya, dan pada waktunya mereka akan mengaku iman percayanya sendiri sepenuh hati. Selamat menjadi orang tua sekaligus teman dalam tumbuh kembang iman anak-anak saudara dan saudari. Silakan menghadap ke umat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan yang berbahagia, mari terimalah anak-anak ini ya, dalam lucunya mereka, dalam apa adanya mereka, juga sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan dukunglah juga orang tua dalam pendidikan iman mereka. Demikian pula sebagai tubuh Kristus satu persekutuan, saling merawatlah dan saling menegurlah supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Saat ini akan diserahkan piagam baptisan kepada orang tua. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita akan melanjutkan liturgi kita dengan kita menaikkan doa syafaat yang akan diakhiri dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena melalui peristiwa baptisan kami diingatkan kami sudah disatukan dalam persekutuan kasih. Terlebih ketika kami boleh memaknai baptisan itu di dalam hari kelahiran. Hari di mana kami diajak untuk mengingat bahwa Yesus sudah ada bersama dengan kami. Dan selalu mengajak kami untuk tetap tinggal diam di dalam kasih-Mu itu. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk para orang tua yang saat ini sudah menyatakan kesediaan dan komitmennya di hadapan Tuhan.
untuk bisa mendidik anak-anak mereka agar mereka boleh semakin mengenal Tuhan Yesus yang juga sudah mencintai papa dan mama dan setiap kami yang ada di tempat ini. Biarlah mereka semakin dimampukan untuk hidup di dalam kasih-Mu itu, sehingga melalui keteladanan yang boleh mereka lakukan, anak-anak yang boleh dibaptis ini boleh semakin dengan sukacita menjalani iman mereka, boleh dengan gembira menjalani hari-hari mereka, dan pada waktunya mereka akan dimampukan untuk bisa mengakui imannya secara dewasa di hadapan Tuhan dan juga jemaatnya. Dan kami bersyukur melalui peristiwa baptisan ini, kami juga diingatkan para orang tua yang sudah memberikan diri untuk membaptiskan anak-anak kami. Biarlah kami juga boleh selalu ingat akan panggilan yang juga sudah kami nyatakan komitmen dan janji kami di hadapan Tuhan. Mampukan kami menjadi orang tua yang terus dengan penuh kasih mendidik dan hadir bagi anak-anak kami. Sebagaimana Yusuf dan juga Maria yang berusaha hadir dalam kehidupan Engkau ya Yesus. Tolong kami ya Tuhan, dengan segala pergumulan kami sebagai orang dewasa, dengan pergumulan kami sebagai orang tua, ketika kami harus membagi pikiran dan hati kami, antara pekerjaan, antara pelayanan-pelayanan kami di lingkungan yang lainnya, bahkan juga di gereja, demikian juga dalam kehidupan kami di tengah keluarga. Tuhan mampukan kami sebagai orang tua, agar bisa tetap menghadirkan kasih-Mu. Baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang kurang baik. Kami saat ini juga mau berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan tolong mereka dalam masa pertumbuhannya. Baik anak-anak yang baru dibaptis maupun setiap anak-anak yang ada di tempat ini dan anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan mampukan mereka juga bisa bertumbuh dengan baik, dengan kesehatan yang baik, dengan kebijaksanaan dan takut akan Tuhan. Agar melalui kehadiran anak-anak, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan di tengah keluarga. Dan juga semuanya kami persembahkan untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam sekolahnya, dalam kuliahnya, dalam pekerjaannya, dalam harapan dan kerinduannya. Tuhan tahu apa yang terbaik buat anak-anak kami. Demikian juga Tuhan saat ini kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang merindukan kehadiran seorang anak di tengah keluarganya. Tuhan hadir buat mereka di dalam masa penantian ini, agar sukacita dan pengharapan itu boleh semakin bertumbuh. Bahwa waktu Tuhan akan menjadi waktu yang terbaik. Dan biar dalam masa penantian ini, setiap orang tua yang sedang menanti, setiap pasangan-pasangan yang sedang menanti, juga Tuhan mampukan untuk bisa mengerjakan karya kasih-Mu dalam hidup mereka. Buat mereka boleh semakin mengenal jalannya Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami dan juga saudara dan saudari kami di tengah pergumulan yang dihadapi. Terus kami mengingat mereka yang sedang pemulihan dan dalam situasi yang lemah tubuh. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berusaha berdamai dalam dukanya. Secara terkhusus saat ini kami berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Rusmali Simbolo, orang tua dari Bapak Wiwin Wibowo Purba. Demikian juga untuk keluarga yang hari ini, di siang hari ini akan memakamkan anggota keluarganya yang dibawa dari Jakarta ke tempat ini untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan di tengah dukanya dalam prosesi yang akan dilakukan. Demikian juga untuk setiap kami, setiap saudara dan saudari kami yang berusaha untuk melihat pelangi di tengah hujan atau bahkan setelah hujan yang kami alami. Tuhan bersama dengan setiap keluarga yang kehilangan. Biarlah mereka tidak kehilangan kasih dan pengharapan dalam hidup mereka. Dan kami juga mau berdoa untuk saudara dan saudari kami yang belum bisa merayakan Natal dengan baik, karena mereka masih harus bergumul dengan perizinan rumah ibadah. Tuhan juga boleh menolong mereka untuk merasakan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang merayakan Natal tahun ini, agar kami boleh semakin menghidupkan dan menyalakan kasih dan damai yang sudah tinggal bersama dengan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini,
Terima kasih untuk proses yang boleh berlangsung. Di tahun ini ada pergantian kepemimpinan, baik dalam tingkat eksekutif maupun legislatif. Dan setiap jajaran-jajaran yang ada, kiranya Tuhan boleh memberkati para pemimpin kami. Ketika akan memasuki tahun yang baru, Tuhan juga menolong mereka untuk bisa melakukan bagian mereka dengan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, dan mungkin masih ada hal yang harus dan kami perlu doakan. Tapi mampukan kami untuk tidak hanya mengingat sesama kami ketika kami berdoa syafaat di gereja, tapi ketika kami kembali hadir dalam keseharian kami di rumah kami bersama dengan anggota keluarga kami boleh semakin menghidupi Yesus yang tinggal bersama kami. Yesus yang maha cinta, yang maha pengasih sekaligus Raja Damai itu, yang memanggil kami juga untuk membawa damai. Mulai dari doa-doa kami yang kami bawakan untuk mereka di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami. Kami bersyukur untuk Natal tahun ini dan kami siap menghidupi berita sukacita Natal itu dalam kehidupan kami setelah ini. Di dalam namamu kami berdoa dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, kami menyempurnakan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berita Natal telah kita dengar. Sekarang kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan bersama mengumpulkan persembahan yang didasarkan pada Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan Allah Maha Tinggi, damai sejahtera bagi orang Tuhan damai sejahtera damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya, muliakanlah Tuhan
Allah, Tuhan Allah, Majid. Bagi orang tembus Hari ini Bapak Ibu Saudara, hari ini diedarkan satu kantong persembahan. Tapi jika ada dari Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan Thanksgiving atau syukur di perkapalan. Umat dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita bawa doa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, di hari yang penuh sukacita ini, kembali kami diingatkan akan besarnya kasih cinta-Mu bagi dunia ini. Tuhan mau hadir karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan yang punya rencana keselamatan sejak dari semula. Tuhan yang tidak rela kami binasa dan kami terhilang. Tuhan yang merangkul kami kembali dalam cinta-Mu yang begitu besar. Sungguh kami bersyukur akan rahmat dan belas kasihan-Mu bagi kami. Tolong kami, setiap kami Tuhan, apapun kondisi kami yang kami hadapi di Natal tahun ini. Biarlah berita Natal ini boleh kembali menguatkan kami,
menyegarkan kami, menguatkan, memberi kami, menyemangati kami kembali untuk kami melanjutkan perjuangan kami ke depan bersama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hendak membawa persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami akan cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami Tuhan, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ucapan syukur dan persembahan kami hanya di dalam nama penuh kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melanjutkan kehidupan kita untuk menyiarkan kabar baik yang kita wartakan lewat kehidupan kita. Karena setiap kita saat ini kembali disadarkan dan diingatkan. Ada Yesus yang tinggal bersama kita. Yesus Sang Raja Damai, Yesus Sang Maha Kasih ada dalam saudara dan saya. Karena itu siarkanlah dimanapun kita ada lewat setiap kehidupan kita. Hai, siarkan di gunung. Anak-anak dan remaja mengawali sukacita kita. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kita masuki interlude, kita siapkan pujian kita. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di balungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia bahwa Dia tinggal bersama kita. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sambutlah berkat Tuhan melanjutkan kehidupan yang dipercayakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu. Kiranya
Allah yang tinggal di antaramu. Semakin mampukanmu untuk menyatakan cinta kasih, pertolongan, dan menguduskan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mengambil waktu hening sejenak. Kita bersyukur untuk ibadah yang boleh berlangsung. Adik-adik, Bapak, Ibu, Opa, Oma, Kakak semuanya, teman-teman semuanya, setelah ini bisa dengan sukacita kembali melanjutkan kehidupan, bisa melalui pintu utama karena panitia juga sudah menyiapkan souvenir Natal dan semoga semakin membuat kita mengingat kita dipakai jadi saluran berkat. Lewat tas kain, semoga Bapak Ibu Saudara juga bisa mulai peduli kepada lingkungan seperti itu. Dan di akhir ini maka saya bersama dengan teman-teman penatua, majelis jemaat, mewakili badan pelayan jemaat yang ada, bersama dengan para panitia yang juga sudah boleh menolong kita dan seluruh aktivis di GKI Purbalingga di akhir ini mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Feliz Navidad untuk kita semuanya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. We want to wish you a Merry Christmas. You a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas.